Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada ibu semuanya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan kembali hasil pelatihan tentang pembelajaran mendalam. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi sudah pertama. Saya akan melanjutkan lagi yang ini tentang, kalau teman saya tadi sudah menjelaskan tentang pembelajaran mendalamnya, arti, kemudian taksonominya juga. Sedangkan kalau saya akan membahas tentang 8 dimensi profil lulusan. Nah, sebenarnya 8 dimensi profil lulusan ini adalah sebagai pengganti dari profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Kalau sekarang kurikulumnya berganti menjadi kurikulum nasional. 8 dimensi profil lulusan ini akan kita gunakan di dalam pembuatan RPPM, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mendalam. Nah, apa itu dimensi profil lulusan? Dimensi profil lulusan adalah aspek-aspek karakter dan kompetensi yang harus dimiliki siswa sebagai hasil akhir pembelajaran, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai kurikulum. Delapan dimensi ini diantaranya yang pertama, keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewargaan. 3. Penalaran kritis. 4. Kreativitas. 5. Kolaborasi. 6. Kemandirian. 7. Kesehatan. 8. Komunikasi. Nah, sebenarnya dalam dimensi profil lulusan yang ke-8 yang semua ini, dalam profil pelajar Pancasila yang kemarin itu sudah ada ya, tidak asing lagi bagi kita. Hanya ada tambahan-tambahan saja di sini ya. Di antaranya ada apa, Bapak Ibu, yang tidak ada dalam yang kemarin profil pelajar Pancasila? Kewargaan. Apalagi? Kesehatan. Komunikasi. Nah, itu tambahannya ya. Jadi bukan pengurangan tapi penambahan atau penyempurnaan kembali. Dimensi yang pertama, keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk siswa beriman, bertakwa, dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap yang baik. Contohnya, rajin beribadah, berdoa sebelum belajar, menghormati pemeluk agama lain, dan bersyukur atas nikmat Tuhan. Nah, dalam berdoa sebelum belajar ini sudah kita terapkan sehari-hari ya Bapak Ibu, karena di dalam pembelajarannya setiap kita mengajar pasti akan berdoa. Rajin beribadah juga sudah diterapkan oleh siswa di rumahnya masing-masing, dan kita sebagai pendidik hanya memantau bagaimana mereka itu menjalankan beribadahnya. Kita tanya setiap hari pada awal pembelajaran, apakah pagi-pagi mereka melaksanakan ibadah sholat subuh misalnya. Nah, itu juga bisa kita tanyakan. Kemudian dimensi yang kedua adalah kewargaan. Dimensi kewargaan membentuk siswa menjadi warga negara aktif, bertanggung jawab, dan cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa. Contohnya, ini setiap hari Senin sudah kita terapkan ya, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan menghormati simbol negara seperti lagu kebangsaan dan bendera.
Nah, ini sudah kita terapkan setiap hari dan alhamdulillah dimensi ini juga sudah berjalan dengan lancar ya dan baik. Kemudian dimensi yang ketiga, penalaran kritis adalah kemampuan menganalisis informasi secara logis dan objektif untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Contoh, siswa membandingkan dua artikel berita lalu menyimpulkan fakta secara objektif. Nah, di dalam pembelajaran penalaran kritis ini bisa diterapkan di kelas-kelas tinggi ya, bisa setiap mapel kita terapkan. Kemudian dimensi yang keempat adalah kreativitas, yaitu kemampuan menghasilkan ide baru, solusi unik atau karya orisinal dalam berbagai situasi. Contohnya membuat poster edukatif dengan desain buatan sendiri. Jadi di sini dalam kreativitas ini siswa diperkenalkan untuk tidak menjiplak ya. Jadi mereka menghasilkan desain buatan sendiri. Kemudian dimensi yang kelima adalah kolaborasi, yaitu kemampuan bekerja sama dengan orang lain secara efektif, terbuka dan saling menghargai. Contohnya adalah siswa berdiskusi kelompok untuk selesaikan proyek prakarya bersama dengan bekerja sama. Nah, di dalam kolaborasi ini siswa juga mereka bekerja sama dengan temannya, dipandu juga oleh guru ya. Kemudian dimensi yang keenam, kemandirian, yaitu kemampuan bertanggung jawab, percaya diri dan mengelola diri tanpa bergantung pada orang lain. Contohnya belajar sendiri tanpa disuruh, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan membuat jadwal belajar pribadi. Belajar sendiri tanpa disuruh. Mungkin ini adalah kebiasaan yang bisa diterapkan di rumah juga ya, bukan hanya di sekolah. Kemudian dimensi yang ketujuh, kesehatan, yaitu lulusan kesehatan mencakup sikap peduli, tanggung jawab, dan keterampilan menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Contohnya, kita bisa menerapkan kebiasaan mencuci tangan kepada siswa sebelum makan, itu harus selalu kita ingatkan. Kemudian bisa kita ini juga kuku ya, kebersihan kuku biasanya setiap seminggu sekali kita periksa kuku anak supaya tidak panjang. Kemudian profil yang ke-8, komunikasi. Dimensi profil lulusan komunikasi ini menekankan kemampuan menyampaikan ide secara jelas, efektif, dan sopan. Contohnya, siswa menyampaikan pendapat saat diskusi kelompok dengan bahasa yang baik. Jadi siswa itu kita pandu supaya bahasanya itu jangan bahasa sehari-hari ketika mereka berdiskusi. Bisa dengan menggunakan bahasa yang baku atau ejaan yang benar. Nah, inilah 8 dimensi profil lulusan yang bisa kita terapkan dalam membuat RPPM sekarang ya. Dicantumkan di RPPM, tetapi bisa kita pilih berapa poin yang masuk ke materi tersebut. Jadi tidak harus mencakup semuanya. Misal yang masuk dimensi 1, 2, 3, 4, gak apa-apa. Jadi sesuaikan dengan materi atau bidang studi yang akan kita ajarkan. Tidak harus selalu mencakup ke 8 profil tersebut. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.